Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan cerita di persimpangan jalan bagian ke-9. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Bagaimana Mbak Yu bisa menerimanya sebagai menantu kalau asal-usulnya tidak diketahui? Istri bekas kolonel itu menghasut. Benar Mbak Yu, tapi kita jangan cepat curiga pada seseorang. Siapa tahu orang itu lebih tinggi derajatnya dari kita. Istri bekas perwira itu sesungguhnya agak tersinggung mendengar kata-kata istri bekas kolonel Pertowijoyono yang terlalu menganggap rendah orang lain. Sejak kapan sih pacar Pijri itu bekerja pada perusahaan Mas Dewo? Apa dia banyak berjasa memajukan perusahaan itu? Tanya istri bekas kolonel itu kurang ajar. Mendengar pertanyaan itu, telinga sang istri mengiang-iang, darahnya mendidih menahan amarah. Apa perlunya Mbak Yu menanyakan hal itu? Mbak Yu kira pacar Pijri itu telah berjasa besar memajukan perusahaan suami saya? Maka untuk membalas jasanya, kami jodohkan dia dengan Pijri. Mbak Yu, jangan menduga yang bukan-bukan, teriak sang istri menahan marahnya. Yulia dan Pijri dengan cepat berhambur keluar kamar karena mendengar suara ibunya yang cukup keras dan bernada marah. Ada apa, Bu? Tanya Yulia terengah-engah. Perempuan ini, teriak ibunya sambil menuding istri bekas kolonel itu karena marahnya dia tidak membayu lagi padanya. Perempuan ini, teriaknya lagi, sengaja datang kemari hanya untuk mengacau. Dia mau mengacau rumah tangga kita, teriak sang istri makin keras. Memang ada apa, Bu? Tanya Yulia lagi makin heran. Dia kira karena Salman telah berjasa besar memajukan perusahaan ayahmu, lalu kita jodohkan dia dengan Pijri. Apa kepentingan tante mencampuri hubungan Pijri dan Salman? Yulia mengalihkan pertanyaan pada istri bekas kolonel itu. Oh, ada kepentingannya, potong Pijri dengan cepat. Sekarang semuanya sudah jelas kenapa tante ini ngomong yang bukan-bukan tentang hubunganku dengan Salman. Semata-mata untuk melampiaskan ketidaksenangannya karena tante ini mengharapkan anaknya, Letnan Sutandi, bisa kawin dengan aku. Sudah beberapa buah surat Sutandi yang dikirimkannya padaku menyatakan cintanya, tapi aku tidak balas. Kenapa? Aku tidak bisa dipaksa jatuh cinta pada seseorang, dan pada Sutandi aku benar-benar tidak bisa jatuh cinta. Sutandi adalah kawan kami sejak kecil, tidak lebih, kata Pijri dengan sinis. Mendengar kedoknya dibuka, muka istri bekas kolonel itu merah padam menahan malu. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun tanpa berpaling kepada ketiga anak beranak itu. Dia pun pergi dari sana sambil menundukkan kepala. Dia kaget karena tidak menyangka istri bekas perwira itu akan marah dan tersinggung. Selama ini dia mengenalnya sebagai orang yang cukup sabar, tidak suka memancing-mancing pertengkaran mulut, apalagi mengeluarkan kata-kata kasar seperti tadi. Tapi sekarang rupanya dia benar-benar tersinggung. Insiden antara kedua istri bekas perwira itu akhirnya sampai juga ke telinga suami mereka masing-masing. Tapi kedua suami memutuskan tetap bersikap bersahabat. Mereka menganggap bahwa persoalan itu adalah urusan para wanita. Bagi mereka alangkah kikuknya bila persahabatan itu pecah berantakan. Keduanya telah menjalin persahabatan itu sejak sebelum revolusi fisik dimulai. Mereka sama-sama sekolah, kemudian setelah kemerdekaan diproklamirkan, sama-sama memilih BKR Laut sebagai wadah perjuangan. Pada zaman gerilya, sama-sama merasakan pahit getirnya perjuangan. Kemudian setelah kedaulatan diperoleh kembali, sama-sama tumbuh sebagai perwira tinggi dan perwira menengah. Kemudian sama-sama pensiun pula. Apakah persahabatan itu putus dan hapus begitu saja karena insiden itu? Tidak, keduanya telah mufakat
persahabatan itu tidak akan putus walau kedua istri tidak saling ngomong. Mereka telah berjanji menjalin persahabatan itu sampai akhir hayat. Di samping itu, keduanya yakin bahwa sekali waktu kelak kedua istrinya dapat didamaikan kembali, betapapun caranya. Bekas kolonel itu sangat menyesali tingkah istrinya kalau dia dan anaknya mempunyai perhatian pada Pijri. Mengapa Pijri tidak diajak ngomong baik-baik ketimbang sindir-menyindir? Perguncingan mengenai insiden kedua istri bekas perwira itu akhirnya meluap ke setiap rumah tangga teman dan kawan seperjuangan mereka. Seperti biasa, para wanitalah yang banyak memberikan bumbu pada peristiwa itu. Yang sejengkal jadi sehasta, yang sehasta jadi sedepa, yang tidak perlu dibicarakan karena merupakan rahasia dapur seseorang, dibicarakan juga. Begitu seterusnya. Bagi Salman sendiri, insiden itu merupakan cambuk untuk makin memantapkan dirinya. Baginya tidak ada jalan balik. Sekarang langkah harus tambah dipertegak, diperlunak, berarti kalah. Walaupun menurut pendapatnya, latar belakang kehidupan bapaknya merupakan halangan yang paling besar. Dan kapankah latar belakang kehidupan bapaknya akan diceritakan sejujur-jujurnya pada Pijri dan kedua orang tuanya? Apakah saat itu sudah tiba? Pertanyaan itu dijawab sendiri oleh Salman. Dia merasa saatnya sudah tiba. Tidak ada lagi yang perlu ditunggu karena semua persoalan sudah jelas. Kedua istri bekas perwira itu bertengkar gara-gara hubungan dengan Pijri. Karena itu hari ini dia menelepon Pijri di rumah. Nanti sore kau ada waktu? Aku ingin membicarakan sesuatu denganmu, kata Salman di telepon. Penting sekali, tanya Pijri cemas. Sedikit. Tentang apa? Pendeknya ada sesuatu yang penting. Bisa kau katakan sekarang? Nanti saja. Nanti ku jemput kau kira-kira pukul 6 sore. Setuju? Kita akan kemana? Terserah kau. Yang penting kita bisa keluar. Tapi pilih tempat yang luasa untuk kita bisa ngomong-ngomong, usul Salman. Baiklah. Kutunggu kau 5:30, Pijri menyetujui. Sehabis meletakkan gagang telepon, hati Pijri sedikit dagdikdung mendengar permintaan Salman yang dirasakannya mendesak. Dan tiba-tiba itu, apakah ada hal-hal yang merisaukan hubungan mereka? Ataukah bapaknya sebagai majikan telah membicarakan sesuatu dengan Salman? Umpamanya, mendesak Salman supaya tidak melanjutkan hubungan dengannya karena berbagai pertimbangan. Misalnya, agar tidak tambah meruncingnya hubungan antara keluarganya dengan keluarga bekas kolonel itu. Atau apakah telah berubah pikirannya? Dia menginginkan mantu seorang militer? Bapaknya telah tertambat perhatiannya pada Sutandi yang telah membuat kericuhan itu. Karena itu, dimintanya Salman menghentikan hubungan dengan anaknya. Atau bapaknya telah mengeluarkan suatu ancaman? Salman boleh pilih pekerjaan atau Pijri. Bila semua ini menjadi kenyataan, demikian kecemasan Pijri, maka hancurlah segala-galanya. Salman boleh saja nekat misalnya memilih dia daripada pekerjaan karena didorong rasa kejantanannya. Tapi siapa gerangan pada saat ini berani melepaskan pekerjaan yang sudah di tangan? Orang semua tahu betapa sulitnya memperoleh pekerjaan di Jakarta. Orang harus sadar tidak bekerja berarti tidak makan. Masalah inikah yang akan dipertimbangkan Salman kepadanya? Bila benar, lalu bagaimana sikapnya? Yang mana yang akan dipertimbangkannya? Memilih membiarkan salinan bekerja terus pada bapaknya, yang berarti dia akan berpisah darinya? Atau sebaliknya, dia mempertimbangkan biarlah pekerjaan dilepaskan asal mereka mewujudkan cita-cita membangun rumah tangga. Tapi bagaimana akibatnya? Orang tidak boleh takabur dalam menghadapi sesuatu, apalagi masalah itu sangat prinsipil. Masalah pekerjaan, betapapun idealisnya seseorang, rumah tangga tidak bisa dibangun tanpa makan. Rumah tangga tegak karena adanya beberapa sarana, terutama pekerjaan dan tempat bernaung. Pijri agak sulit mempertimbangkannya.
Sore itu, tepat pukul 6, Salman sudah berada di rumah Fijri. Fijri telah menunggunya di beranda depan. Dia kelihatan agak murung karena pikirannya penuh digantungi pertanyaan. Ibunya berada di ruang tengah. Sambutannya terhadap Salman ala kadarnya. Sejak insiden itu semuanya jadi dingin. Percakapan berlangsung secukupnya saja, sedang bekas perwira itu tetap bersikap biasa, walau ada jarak sedikit. Pada saat Salman datang sore ini, dia ada di kamar beristirahat. Setelah Salman dan Fijri meminta izin pada sang istri, kemudian mereka berangkat. Mereka menuju sebuah restoran di Jalan Kebon Sirih. Mereka memilih tempat di pojok kanan. Seorang pelayan sedikit heran melihat mereka cuma berdua. Setahu pelayan itu, mereka selalu bertiga karena mereka adalah pelanggan yang setia dari restoran ini. "Apa yang ingin kau sampaikan padaku?" tanya Fijri setelah mereka duduk. "Ada sedikit persoalan, tapi biarlah kita makan dulu, baru dibicarakan," usul Salman. "Mengkhawatirkan?" Tidak mengkhawatirkan. Kau membikin aku bertanya-tanya." "Kita makan dulu, baru dibicarakan," usul Salman lagi. Usul itu kemudian disetujui oleh Fijri. Mereka memesan sate dan sop buntut, makanan yang selalu mereka pilih. Mereka makan tanpa banyak bicara. Fijri tanpa nafsu. Seleranya terganggu oleh janji Salman yang membicarakan sesuatu. Sebentar-sebentar dia memperhatikan Salman makan. Kesannya Salman tidak mempunyai persoalan. Dia makan seperti biasa, sedikit rakus dan cepat. "Mengapa berhenti?" reaksi Salman ketika melihat Fijri mengakhiri makanannya. "Kau tidak usah khawatir, makanlah." Tapi Fijri tetap menyudahi makannya. Dia hanya menghabisi sepertiga dari nasinya, beberapa potong sop buntut, dan 3 tusuk sate. Percakapan berhenti. Salman sudah mulai selesai makan. Ia meminta kepada pelayan supaya meja dibersihkan. Kemudian dia meminta disediakan kopi, sedang Fijri memesan sari buah dingin. Setelah kopi dan sari buah tersedia, Salman agak bingung, tidak tahu dari mana percakapan akan dimulai. Apakah dia langsung saja pada persoalan, atau memancing dulu perhatian Fijri pada soal-soal yang ringan? Dia ingin masalah ini bukanlah penyebab dari suatu kekecewaan yang tak dapat dielakkan. Dia ingin Fijri mau mengerti persoalan itu sebagai suatu kenyataan. Dan bila suatu kenyataan sudah terpampang di depan mata, kita hendaknya tidak melarikan diri daripadanya, melainkan menentangnya dengan jiwa yang tenang, jauh dari kerisauan. Seperti juga kita harus menerima kenyataan bahwa kematian adalah suatu kepastian. Tidak ada makhluk yang bisa luput daripadanya. "Apa yang ingin kau sampaikan padaku?" tanya Fijri lagi. "Menyangkut hubungan kita. Sangat menentukan." "Iya. Tapi kenapa baru sekarang kau ingin sampaikan padaku?" kata Fijri seperti menyesal. "Karena baru sekarang ku anggap waktunya yang tepat. Tapi ku minta kau jangan khawatir. Aku berusaha." Seperti kau ketahui, Salman mulai menceritakan latar belakang kehidupan bapaknya. "Selama ini aku belum pernah menceritakan kepadamu atau kepada orang tuamu siapa orang tuaku, khusus mengenai bapakku, asal dari mana, apa pekerjaannya, sekarang tinggal di mana. Walaupun hubunganku dengan ayahmu baik-baik saja, aku boleh dikatakan tangan kanannya dalam menyelesaikan masalah perdagangannya. Kemudian meningkat lagi pada hubungan kita berdua. Sebenarnya sebelum semuanya terjadi seperti sekarang, sebaiknya dulu aku menceritakan tentang latar belakang bapakku. Apalagi aku mengetahui ayahmu adalah seorang pejuang kemerdekaan pada zamannya. Tapi pertimbanganku waktu itu, karena hubunganku dengan ayahmu adalah hubungan antara majikan dengan buruh. Tidak ada sangkut pautnya dengan hubungan keluarga. Sekarang hubungan itu sudah lain. Kita berdua, semua orang sudah tahu, punya keinginan meningkatkan hubungan ini ke jenjang perkawinan. Dalam hubungan ini, orang tua dengan orang tua mau tidak mau harus ikut campur. Dan yang paling takut kuhadapi bila kelak orang tuamu menanyakan siapa orang tuaku, khususnya bapakku."
Salman mengucapkan terakhir kalimat ini seperti orang tidak berdaya. Pijri belum bisa menangkap ke arah mana penjelasan Salman. Aku belum bisa menangkap maksudmu. Aku tahu, karena itu aku ingin menjelaskannya secara singkat. Katakanlah, aku sudah siap mendengarkannya, desak Pijri. Dan kau harus mempertimbangkannya matang-matang, merenungkan baik buruk serta akibatnya, kemudian memutuskannya. Pinta Salman. Aku berjanji. Orang tuaku yang laki-laki, kata Salman, adalah seorang bekas serdadu nikah yang telah banyak melakukan kejahatan terhadap pejuang-pejuang republik pada zaman revolusi fisik. Dia adalah Algojo, dia komandan regu tembak yang mengakhiri jiwa tiap pejuang republik yang tertangkap. Pejuang-pejuang republik tahu siapa ayahku. Dia penembak yang ulung yang tidak pernah luput, karena itu dianggap sebagai momok yang sangat diketakuti. Aku tidak tahu apakah ayahmu pernah mendengar nama ayahku. Kalau dia pernah mendengar, aku tidak bisa membayangkan bagaimana sikapnya. Inilah cerita mengenai ayahku, kata Salman lagi. Sekarang semuanya sudah jelas. Aku serahkan semua persoalan ini pada pertimbanganmu. Salman mengakhiri penjelasannya. Pijri tidak segera menyambut penjelasan itu. Dalam beberapa saat dia tercenung. Dia tidak tahu apakah hal itu suatu pukulan atau suatu surprise yang menimpa dirinya. Yang jelas dia dituntut untuk menentukan sikap, jalan terus demi cinta yang telah dibina, atau mundur demi kehormatan keluarga, bahkan demi kehormatan pejuang-pejuang republik yang telah dibunuh ayah Salman. Bagaimana pertimbanganmu? Tanya Salman kemudian sambil memperhatikan reaksi gadis itu. Aku belum bisa mempertimbangkannya sekarang, jawab Pijri dengan tenang. Kapan? Toh semuanya sudah jelas. Aku kira tidak sulit bagimu mempertimbangkannya. Tapi, apakah latar belakang kehidupan bapamu menentukan benar? Aku kira demikian, karena tidak mungkin orang tuamu menerima begitu saja kenyataan yang hampir-hampir saja menghancurkan perjuangan kemerdekaan. Aku yakin ayahmu akan bersikap keras. Ayahku adalah musuh. Salman memperingatkan. Hal itu telah kau bicarakan dengan ayahku? Belum. Jadi mengapa kau mengambil kesimpulan demikian? Sebagai peringatan saja, tapi aku yakin hal ini tidak banyak meleset. Kita tidak boleh mengambil kesimpulan sendiri sebelum mengetahui kepastian yang sesungguhnya, Pijri memperingatkan. Benar, tapi aku yakin ayahmu akan bersikap keras. Itu cuma bayangan kerisauanmu saja. Kau minta aku jangan risau, nyatanya kau sendiri yang goncang. Yang kukatakan tadi sebagai peringatan saja, agar kita jangan kaget bila semuanya menjadi kenyataan. Aku mengerti, tapi bagaimana sikapmu sendiri? Aku ingin mengetahui pertimbanganmu dulu, karena yang menentukan adalah kau, jawab Salman. Tidak juga, andai kata aku sudah menentukan sikap, tapi kau sendiri ragu-ragu, bagaimana? Sikapku tegas, aku tak akan mundur. Jadi, apa yang dikhawatirkan lagi? Tentu sikapmu. Sikapku pun tegas. Aku tidak akan mundur, kata Pijri dengan pasti. Kenapa? Menurut pendapatku, apa yang terjadi di zaman revolusi fisik dulu adalah di luar persoalan kita. Aku sendiri belum lahir waktu itu. Mungkin juga kau. Bila kau waktu itu sudah dewasa, 17 atau 20 tahun umurnya. Setidak-tidaknya kau dapat memperingatkan ayahmu bahwa jalan yang ditempuhnya. Waktunya habis pemirsa. Dicukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.